Private Block Network atau PBN telah lama menjadi bagian dari dunia SEO bawah tanah, dipuji oleh sebagian orang, dikecam oleh sebagian lainnya, dan ditakuti oleh banyak orang yang telah dikenai sanksi. Seiring dengan terus berkembangnya algoritma Google, satu pertanyaan masih muncul di komunitas SEO, apakah PBN masih efektif saat ini? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami cara kerja PBN, bagaimana perubahannya selama bertahun-tahun, risiko apa yang ditimbulkannya, dan apakah PBN masih memiliki tempat dalam strategi SEO modern. Meninjau kembali arti PBN. Private Block Network atau PBN adalah sekelompok website yang dikendalikan oleh satu orang atau entitas yang digunakan dengan tujuan utama membangun backlink ke money site, biasanya situs utama yang ingin diberi peringkat oleh pemiliknya. Situs PBN ini biasanya menggunakan domain kedaluarsa dengan backlink dan otoritas yang ada, sehingga memberikan kesan kredibilitas organik saat menautkan ke situs target. Dengan melakukan ini, SEO bertujuan untuk memanipulasi peringkat pencarian demi keuntungan mereka. Meskipun konsepnya secara teknis sederhana, pelaksanaannya jauh lebih rumit saat ini karena meningkatnya pengawasan dari mesin pencari. Evolusi algoritma Google dan dampaknya pada PBN. Pada awal tahun 2010-an, PBN banyak digunakan dan sebagian besar berhasil. Algoritma Google tidak secanggih itu, dan pembuatan tautan manipulatif dapat mengubah keadaan secara dramatis. Namun, peluncuran pembaruan algoritma Penguin pada tahun 2012 mengubah segalanya. Penguin secara khusus menargetkan skema tautan manipulatif, termasuk PBN, dan memberikan sanksi kepada situs yang terkait dengannya. Sejak saat itu, kemampuan deteksi Google telah meningkat secara dramatis. Kini, Google dapat menganalisis pola tautan, penggunaan anchor text, jejak pendaftaran domain, kesamaan hosting, dan banyak lagi. PBN skala besar, terutama yang dikelola dengan buruk, seringkali dihapus indeksnya atau tidak berguna dalam semalam. Meskipun demikian, beberapa PBN terus beroperasi. Namun, strukturnya telah berubah, yaitu menjadi lebih terselubung, terdesentralisasi, dan mahal untuk dipelihara. Apakah PBN masih berfungsi saat ini? Jawaban singkatnya adalah ya, tetapi dengan peringatan penting. PBN masih dapat meningkatkan peringkat jika diterapkan dengan sangat hati-hati. SEO yang membangun blog pribadi berkualitas tinggi di domain lama menggunakan lingkungan hosting unik, menerbitkan asli, dan membatasi tautan keluar dapat melihat hasilnya. Namun manfaat ini seringkali jangka pendek. Peringkat mungkin melonjak pada awalnya, tetapi mempertahankan hasil tersebut sulit. Risiko tinggi. Satu tinjauan manual Google atau pembaruan algoritma dapat menghapus lalu lintas kita. Intensif sumber daya, diperlukan waktu, uang, dan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan jaringan yang menghindari deteksi. Saat ini, efektivitas PBN bergantung pada seberapa baik PBN tersebut disembunyikan, seberapa alami backlink muncul, seberapa beragam strategi SEO tersebut. PBN yang dibangun dengan buruk dengan konten yang tipis dan pola tautan yang jelas hampir pasti akan dihukum. Mengapa beberapa SEO masih menggunakan PBN? Meskipun berisiko, beberapa SEO tetap memilih PBN karena beberapa alasan. 1. Hasil langsung PBN dapat memberikan pergerakan yang cepat dalam peringkat, terutama untuk kata kunci dengan persaingan rendah hingga menengah. 2. Kontrol penuh. Tidak seperti guest post atau penjangkauan, PBN memberikan kontrol penuh atas anchor text, penempatan tautan, dan frekuensi. 3. Kurangnya opsi yang lebih baik untuk situs baru di niche yang sulit, tautan whitehead bisa jadi sulit diperoleh. PBN menawarkan cara untuk memulai daya tarik. 4. Tidak perlu penjangkauan. Membangun tautan melalui penjangkauan bisa memakan waktu dan bergantung pada pemilik situs lain. PBN menghilangkan ketergantungan itu. Namun, sebagian besar SEO berpengalaman menggunakan PBN dalam proyek niche, pemasaran afiliasi, atau situs churn and burn, bukan pada domain jangka panjang yang digerakkan oleh merek. Sikap Google saat ini terhadap PBN. Google terus mempertahankan sikap keras terhadap skema tautan, termasuk Private Block Network atau PBN. Menurut pedoman webmaster Google, setiap tautan yang dimaksudkan untuk memanipulasi peringkat itu bisa dianggap sebagai pelanggaran.
Saat Google mendeteksi PBN, Google dapat mengambil tindakan berikut. Pertama, penalti manual, biasanya berupa peringatan di Google Search Console dan penurunan peringkat yang cukup signifikan. Kedua, devaluasi algoritmik. Jadi tautan dari PBN itu tidak lagi diperhitungkan dalam peringkat, sehingga usaha kita jadi sia-sia. Ketiga, de-indeks situs PBN, artinya seluruh jaringan PBN bisa dihapus dari hasil pencarian, sehingga nilainya benar-benar hilang. Selain itu, Google juga menggunakan laporan spam, pembelajaran mesin, dan analisis grafik tautan untuk mendeteksi pola tautan yang mencurigakan. Ini membuat menjaga PBN agar tetap tersembunyi jadi semakin sulit. Biaya untuk mempertahankan PBN yang efektif. PBN yang efektif pada tidaklah murah. Untuk mempertahankannya tanpa menimbulkan tanda bahaya, kita harus: pertama, membeli domain lama atau domain yang sudah kedaluarsa dengan profil backlink yang bersih. Ini bisa menghabiskan biaya mulai dari ratusan hingga ribuan dolar loh. Kedua, menghosting setiap situs secara terpisah menggunakan IP atau layanan cloud yang berbeda supaya tidak meninggalkan jejak hosting yang sama. Ketiga, menulis konten yang unik dan berkualitas untuk setiap blog supaya tidak terkena penalti karena konten tipis. Keempat, menggunakan tema, CMS, dan pengaturan privasi voice yang berbeda-beda, jadi kepemilikan umumnya bisa lebih tersembunyi. Kelima, memperbarui konten secara berkala dan terus memantau jaringan agar tampilannya tetap alami. Kalau dilakukan dalam skala besar, biaya bulanan bisa mencapai ribuan dolar dan tetap saja tidak ada jaminan keberhasilan. Haruskah kita menggunakan PBN hari ini? Sebenarnya, keputusan ini sangat bergantung pada tujuan kita. Seberapa besar toleransi risiko yang kita punya, dan juga jenis website yang sedang kita bangun. Kalau kita menjalankan bisnis jangka panjang, membangun merek pribadi, atau mengelola situs e-commerce, PBN itu terlalu berisiko dan tidak sepadan dengan potensi kerusakannya. Tapi, kalau kita membangun situs afiliasi, sedang menguji pasar, atau hanya melakukan eksperimen SEO jangka pendek, PBN mungkin masih bisa dipertimbangkan, meskipun kita harus benar-benar paham risikonya. Jika kita baru mengenal SEO, hindari PBN sama sekali. Lebih baik fokus pada penguasaan konten, pengalaman pengguna, dan taktik membangun tautan yang sah. PBN itu butuh keahlian SEO tingkat tinggi, pengetahuan teknis, dan manajemen operasional yang matang. Tapi meskipun sudah melakukan semua itu, tetap saja tidak ada jaminan keberhasilan, dan hukumannya bisa sangat berat. Jadi, apakah PBN masih efektif saat ini? Secara teknis, ya. Dalam lingkungan yang sangat terkendali dengan pelaksanaan yang cermat, PBN dapat memengaruhi peringkat. Namun secara praktis, PBN tidak lagi menjadi strategi SEO yang andal atau berkelanjutan pada akhir-akhir ini. Algoritma Google telah berkembang terlalu pintar, dan biaya kegagalannya terlalu tinggi. Dalam kebanyakan kasus, upaya, waktu, dan uang yang dihabiskan untuk membangun PBN yang aman akan lebih baik diinvestasikan dalam membangun otoritas yang autentik, hubungan nyata, dan konten yang menghasilkan tautan dengan cara yang benar. Masa depan SEO adalah tentang kepercayaan, transparansi, dan nilai, bukan manipulasi. PBN mungkin masih memiliki tempat di area abu-abu internet, tetapi bagi bisnis yang serius tentang kesuksesan jangka panjang, langkah yang lebih cerdas adalah membangun kehadiran digital yang layak untuk ditautkan.